Pernah nggak kita bantu orang, sampai lupa kita juga punya hidup sendiri? Hendar pernah, dan dia hampir kehilangan arah. Namanya Hendar. Dia tipe orang yang susah menolak. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu tidak enakan. Saat hidupnya mulai pelan-pelan stabil, ada satu kejadian yang mengubah semuanya. Temannya menghubungi. Orang tuanya sakit. Butuh dijaga. Tanpa banyak tanya, Hendar langsung datang. Awalnya, dia pikir hanya sebentar. Tapi hari berganti hari, Hendar tetap di sana. Menjaga, membantu, bahkan melakukan hal-hal kecil yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Sementara itu, pekerjaannya mulai tertinggal. Waktu yang harusnya dia pakai untuk dirinya, habis di sana. Dan di dalam dirinya, sebenarnya Hendar tahu, ada yang tidak seimbang. Ada yang dia korbankan, tanpa dia sadari. Tapi setiap kali ingin pergi, perasaan itu datang lagi. Gak enak, kasihan, masa ditinggal. Hendar diam. Dia memilih bertahan. Bukan karena tidak tahu harus bagaimana, tapi karena tidak ingin mengecewakan. Sampai akhirnya, dia mulai merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena terus memaksa dirinya sendiri. Dan di situ, Hendar mulai bertanya dalam hati, ini benar membantu? Atau aku cuma gak enakan? Hendar duduk sendiri. Badannya lelah. Tapi yang lebih terasa, pikirannya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar diam. Tidak ada yang dia lakukan. Hanya duduk dan mulai jujur pada dirinya sendiri. Kenapa aku terus di sini? Ini benar karena ingin membantu, atau karena aku nggak enakan? Pertanyaan itu terus berulang di kepalanya. Dan semakin dipikirkan, semakin terasa berat. Hendar sadar, selama ini dia memaksakan diri. Bukan karena tidak mampu pergi, tapi karena takut, dianggap tidak peduli. Takut dinilai, takut disalahpahami. Dan di situ, Hendar benar-benar terdiam. Karena ternyata, yang dia jaga selama ini, bukan hanya orang lain, tapi juga penilaian manusia. Hendar menarik napas pelan. Untuk pertama kalinya, dia meluruskan niatnya. Kalau aku bantu, harusnya karena Allah. Bukan karena ingin terlihat baik. Dan kalau aku lelah, aku juga punya hak untuk kembali. Di situ, Hendar mulai paham bahwa membantu itu baik, tapi tidak harus mengorbankan semuanya. Karena kalau semuanya bergantung pada manusia, yang ada hanya akan terus merasa berat. Tapi kalau dikembalikan ke Gusti Allah, dia akan tahu batasnya. Kapan harus tetap tinggal, dan kapan harus melangkah pergi. Dan malam itu, bukan keadaan yang berubah, tapi cara Hendar melihat semuanya. Dari cerita Hendar, mungkin kita jadi sedikit belajar bahwa membantu itu baik, tapi tidak harus memaksakan diri. Dan niat yang kita jaga seharusnya bukan untuk manusia, tapi untuk Gusti Allah. Kalau kamu pernah ada di posisi seperti Hendar, atau pernah merasa nggak enakan, coba tulis di kolom komentar ya. Kita belajar sama-sama. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita sederhana ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sampai ketemu di cerita berikutnya.